Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat sendiri di prosesnya, di layar kelihatan ya Bapak Ibu ya, kalau dilihat di slide keduanya, mohon maaf Bu, boleh dibantu. Ini adalah jenis-jenis vitamin yang kami punya. Ya, saya hanya jelaskan ini multivitamin dan vitamin C. Oke, itu yang ada di pasaran dan ini yang sedang kami usahakan supaya tetap maju, kemudian supaya ini adalah bisa memenuhi kebutuhan customer. Makanya teman-teman silakan di rumah, biarkan kami sebagai bagian dari tenaga medis untuk tetap bekerja ya. Ya. Lanjut, apa sih challenge-nya kami sebagai suatu perusahaan farmasi yang memproduksi vitamin dan obat-obatan? Boleh next slide-nya, Bu. Dari sisi quality, sudah pasti kami harus bisa menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Ebet terkenal dengan produk yang branded, tetapi kami di sini juga di-challenge bagaimana menjadi branded generic. Ya, bagaimana kami bisa kompetitif di pasaran. Kemudian dari sisi cost, boleh di slide sebelumnya. Dari sisi cost juga kami dituntut untuk bisa seoptimal mungkin di dalam prosesnya. Kemudian dari sisi delivery, kita juga akan dituntut lebih on time. Dan dari sisi safety, yang pastinya akan kita dituntut untuk lebih aman sebelum berangkat di kerjaan, kemudian sampai dengan mereka di rumah. Safety juga bukan hanya dari sisi karyawannya, tapi juga bagaimana mereka juga mengkonsumsi produk kami. Semua challenge itu, kami selalu katakan semua challenge itu jawabannya adalah customer. Ya. Semua challenge itu muncul dari customer. Customer-nya siapa? Di kami, customer terdekat adalah next process. Itu yang selalu kami tekankan. Customer-nya Anda siapa? Next prosesnya. Contoh, produksi customer-nya siapa? Warehouse. Oke, itulah adalah next customer-nya yang harus kalian lihat. Kalau produknya udah jadi, next customer-nya siapa? Adalah betul-betul yang mengkonsumsi obatnya kami. Itu adalah next customer-nya kami. Semua itu pasti jawaban challenge-nya adalah improvement, betul. Tetapi akan dimulai dari mana? Boleh next slide-nya, Bu. Semua pasti akan berkibat dengan Toyota Way. Pasti dibilang, yang melakukan improvement pertama kali siapa? Toyota Way. Pasti Disney Way, semua juga akan menjadi referensi Ibu untuk melakukan improvement. Tapi percaya, ketika saya mulai join di sini, saya akan merasakan bagaimana dulu enviro dan kebutuhan dari perusahaan untuk kita bisa melakukan lagi continuous improvement yang lebih maju lebih ke depannya. Jadi, Ebet mulai dari mana? Saya lakukan assessment dulu. Next prosesnya boleh, Bu? Kita coba lakukan dari basically-nya dulu, apakah kami punya kompas atau parameter yang sama? Teman-teman bisa dilihat setelah next slide-nya boleh, Bu? Lagi. Ya. Dimulai dari tahun 2017, kita kembali lagi, cek kembali kompas kita ada di mana. Apakah kita punya interest yang sama terhadap suatu hal? Ya, itu yang kami lihat masing-masing. Oke, masing-masing punya kepentingan, masing-masing punya kegiatan untuk mendukung strategi. Tetapi apa tolak ukurnya? Dan yang menjadi pertanyaan, apakah kita paham strategi perusahaan? Apakah tujuan kita sama? Punya arah yang sama? Oh, setelah hasil dari diskusi yang panjang, setelah kita lihat opportunity-nya, kemudian kita lihat strategi secara garis besar 5 tahun, 10 tahun ke depan, kita akan melihat, oh ya, berarti ada hal yang masih memang ini belum nih. Kita belum ke arah sana. Oke, kalau kita mau melakukan improvement dari sisi delivery-nya lebih cepat lagi, 97% untuk OTIF-nya, oke, apa yang dibutuhkan satu sama lain. Jadi sudah tidak berpikir lagi untuk silo thinking, tapi ini adalah kerja tim. Seperti penghargaan yang didapat, yang tadi dimention oleh Ibu Foni, itu bukan hanya bukan saya, tetapi adalah kerja tim di PT Ebet Indonesia. Kemudian dimulai dari mana prosesnya? Hal yang menarik adalah kita align-kan lagi dari strategi perusahaan dengan global dan regional strategi seperti apa. Kemudian kita catch ke bawah, catch down ke bawah. Kita coba lihat lagi, teman-teman, boleh lanjutin lagi, Bu, slide-nya, sorry. Kita lihat lagi bagaimana teman-teman bisa membantu menggerakkan
dan memajukan prosesnya kita, bagaimana teman-teman di sini adalah melihat, oke, untuk kita bisa mencapai strategi perusahaan, kita melakukan apa? Makanya kita di sini ada 5 pilar untuk menjamin kita bisa achieve ke dalam atau on track ke dalam bisnisnya kita. Ada pilar cost, compliance, continuous improvement, customer, dan crew, atau dalam hal ini people. Kemudian bagaimana pilar ini berjalan, setiap eksekusinya kita lakukan sistem PDCA, Plan, Do, Check, Action. Bagaimana adalah manajemen kita lakukan untuk weekly department meeting, kemudian weekly koordinasi production, kemudian daily manajemen meeting, ini kita lakukan adalah manajemen infrastruktur yang kita bangun. Kemudian dari manajemen infrastrukturnya masuk ke CI-nya, kemudian dilandasi oleh semuanya dengan standar work yang kita punya. Dan dibungkus dengan dari sisi crew people, kita harus punya adalah value. Value-nya Ebers apa? Kita punya adalah PACE dalam hal ini. Next slide-nya boleh, Bu? Kalau tadi ngomonginnya secara teori, inilah sebenarnya hal yang dilakukan di next slide-nya, boleh dibantu, Bu? Next, ini adalah yang dilakukan di setting di tahun 2018. Kita mulai dulu dari assessment, kemudian proses komunikasi dan PDCA di internal departemen dan cross function. Sorry Bu, masih di slide sebelumnya. Dari hasil assessment ternyata kita rapid responnya masih kurang. Kemudian ternyata masih antara departemen atau antara performance yang kita ukur saat ini ternyata belum align satu sama lain. Antara customer dan supplier-nya kita belum align sebagai internal departemen apa yang kita ukur. Kemudian kita coba catch ball lagi metriknya dari strategi dan KPI, kemudian turun di internal departemen dan individu. Tetapi hal yang menariknya adalah kami libatkan customer dan supplier kami untuk mendukung performance yang kami ukur. Kita melakukan double check, cross check, apakah kalau saya sebagai PPIC, apakah benar saya akan material readiness akan memenuhi kebutuhan teman-teman produksi. Seperti itu ya, hal yang kita coba challenge ke mereka. Oke, kita coba align-kan sama sesama lain. Setelah internal departemen, cost function kita juga lakukan perbaikan, kita lihat lagi bagaimana operation system, bagaimana manajemen infrastruktur yang sudah bagus atau belum, apa yang kurang, kemudian dari mindset behavior dari mereka. Next, dari situ kita juga lakukan perbaikan lagi, sudah ada meeting shift, sudah ada meeting daily, bagaimana meeting dengan meeting antar core function-nya. Sehingga di tahun mulai 2018 kita coba lagi, oke, kita harus ada weekly untuk memastikan supply, quality, dan quality kemudian delivery dari prosesnya kita itu bisa commit atau bisa melebihi ekspektasi dari customer-nya. Dari sini kita tekankan lagi dari daily dan weekly-nya. Nah, kemudian bagaimana menanggapi kondisi COVID yang saat ini, teman-teman sadari ini sangat sulit, di kami pun kita coba melakukan yang terbaik untuk bisa tetap supply, tetapi kami juga akan membaca dari hal ini adalah kesiapan teman-teman karyawan kami untuk bisa tetap ready ada di pabrik. Nah, bagaimana kita measure-nya? Setiap hari kami lakukan meeting, itu kita perketat lagi dari sisi flow prosesnya kita lihat, oke, kita sekarang berangkat dari sisi flow prosesnya ya, yang terakhir yang dibutuhkan nggak ada terakhir adalah customer. Bagaimana customer itu kita setting semua agenda meetingnya, kemudian di weekly-nya pun kita perketat lagi. 5 menit lagi. Ya. Next-nya Bu. Dari sini, teman-teman itulah monitoring performance yang kita lakukan. Next, boleh di slide selanjutnya. Nah, kemudian apa bicara mengenai operational principle. Jadi 5 menit lagi ya Ibu. Ya. Untuk continuous improvement kita punya beberapa pilar. Ada 4 pilar yang kita tanamkan di sini. Kemudian untuk operational principle, ada low hanging fruit untuk karyawan melakukan improvement. Kemudian untuk middle management, kita juga lakukan mereka untuk fasilitasi untuk melakukan improvement dan melakukan perbaikan di area proses. Jadi improvementnya pun ada 2. Dari yang sudah standar, kalau turun, mereka harus melakukan apa? Itu quality event-nya. Tapi kalau yang sudah baik, menjadi lebih baik, itu yang harus di-challenge lagi. Begitulah proses improvement yang terjadi. So, summarize dari semua ini adalah bagaimana mengintegrasikan business excellence framework di lokasi kami. Kita coba dari leadership dan culture kita bentuk, bagaimana hosting country yang tadi saya ceritakan, kemudian bagaimana dengan people, thank you card, kemudian recognition yang kami berikan,
kemudian leadership Genba yang kami terapkan. Kemudian dari sisi operating principle, kita juga punya visual dari standar 5S dan visual management lainnya, quality improvement program yang kami jalankan, kemudian continuous improvement program sendiri yang dijalankan. Manajemen infrastruktur, tadi jelas kami punya KPI yang sudah align, kemudian tier meeting di antara satu sama lain itu untuk memastikan apakah dari atas sampai dengan level per daily dan per shift-nya kita sama-sama punya roda atau perputaran yang sama di dalam bisnis. Semua itu di bawahnya tetap dilandasi oleh organization and capability, di mana teman-teman akan tetap diajak untuk belajar, berpikir kreatif lagi, kemudian menyelenggarakan workshop, ataupun kita bisa FGD dalam prosesnya. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita desain untuk performance-nya dari masing-masing. Ya, di kami dengan kegiatan yang 4 poin ini kita terus tingkatkan di dalam prosesnya kami. That's why kenapa di tahun lalu kita menang sebagai Plan of the Year untuk 2019 dan sebelumnya di 2017 adalah Plan Most Improvement Plan of the Year untuk tahun 2017. Ini adalah mewakili untuk semua EBET di dunia bahwa kami adalah saat ini yang terbaik, tetapi kami tidak akan pernah berhenti untuk running secara maraton, berlari untuk melakukan tetap bisa mengimprove efisiensi dan competitiveness kami di market. Silakan Bu Foni, dari saya cukup. Mungkin silakan teman-teman ada yang mau ditanyakan. Oke. Halo. Ya. Sebentar, Ibu. Baik, terima kasih Bu Sri yang telah menyampaikan paparannya yang luar biasa. Sebentar, tapi isinya sangat berbobot. Berat banget. Tapi saya yakin teman-teman yang hadir sebagai partisipan pada hari ini punya mimpi dan punya cita-cita untuk menjalankan dan menerapkannya di perusahaannya masing-masing. Saya coba sarikan dari paparan Ibu Haryati pada siang hari ini bahwa dalam kondisi dan situasi COVID-19 ini, EBET sebagai produsen obat-obatan harus selalu siap menghadapi tantangan baik dari sisi kualitas, produknya harus selalu berkualitas prima, harus selalu siap, harus selalu ada. Dari sisi cost juga harganya harus kompetitif, delivery-nya harus on time, jangan sampai ada produk yang kosong. Dari sisi safety juga semuanya harus siap, harus aman gitu, baik seluruh karyawan maupun seluruh jajaran insan yang ada di EBET. Untuk itu dilakukan cara-cara dengan melakukan improvement di semua bisnis proses, continuous improvement juga dilakukan oleh semua pilar atau semua pemilik proses, inisiatif proses dilakukan dengan cara PDCA, lalu mengoptimalkan cross function secara daily dilakukan atau dengan cara daily management system. Ada juga culture yang dijadikan sebagai dasar atau role model untuk pencapaiannya di EBET, seperti yang diungkapkan salah satunya adalah the Toyota Way, agar dalam mengimplementasikannya dapat diukur dan dapat dibuat strategi-strateginya. Mungkin itu sari yang saya dapat buat pada siang hari ini untuk teman-teman. Saya sudah dapat beberapa pertanyaan, Bu Sri, di kolom chat di sini. Mungkin yang akan saya bacakan pertama kali itu ada pertanyaan tentang, sebentar, saya buka dulu. Ini pertanyaan dari Bapak Agung Purnomo. Pertanyaannya, ini Bapak Agung Purnomo, kalau tidak salah pensiunan beliau dari Jasa Marga. Pertanyaannya, bagaimana peran senior leader atau top management dalam memastikan keberhasilan program-program tersebut? Lalu saya sambungkan dengan pertanyaan berikutnya, bagaimana menginteraksikan inovasi untuk menjawab semua kepentingan stakeholder? Nah, lalu pertanyaan ini
berikutnya dari Bapak Arif Budi Kamirin. Pertanyaannya, apakah budaya kerja PT Ebet di-generate dari shared value dari stakeholder PT Ebet ataukah dari top leader? Itu, Bu, pertanyaannya. Silakan, Bu Sri. Ya, saya coba jawab yang pertama, peran senior atau leader untuk memastikan prosesnya, begitu ya, untuk improvement ini bisa berjalan gitu ya. Ya, makanya kenapa saya mulai dengan Hoshin Kanri, Pak. Bagaimana saya memastikan kembali, hai, maju, kamu sekarang kita mau apa? Itu yang selalu saya tekankan. Dengan kita melihat lagi adalah apa yang sudah kita lakukan saat ini, kemudian target kita sampai akhir tahun seperti apa. Target kita 3 tahun lagi seperti apa, 5 tahun lagi seperti apa. That's why sampai kemarin Bu Foni bilang pun, Sri lagi meeting apa? Iya, kita meeting strategi 5 tahun. Betul. Kita pastikan setiap bulannya bagaimana memastikannya adalah setiap bulan kami kembali lagi ke papan OBEA, teman-teman. Itu adalah papan kontrol untuk semua performance-nya Ebet. Teman-teman bisa cek OBEA itu apa, ada di internet banyak. Kemudian dari situ adalah di masing-masing level jabatan, mereka akan mempresentkan apa yang sudah mereka lakukan, kemudian next-nya apa, bottleneck-nya apa, dan apa support yang dibutuhkan. Itulah perannya dari masing-masing leader, memastikan kontrol kembali, kemudian adalah bagaimana mereka butuh support apa untuk bisa hal ini bisa achieve atau tercapai. Di mana saja, Bu, memastikannya? Saya tidak hanya ada di papan OBEA room yang sudah disetting untuk cross function-nya, tapi kami memastikan juga di masing-masing departemen itu ada target kerjanya masing-masing dengan 5 pilar yang kami punya, itu mereka monitoring, dan teman-teman lihat kalau di slide 8 saya jelaskan adalah plan direkturnya pun sampai harus turun ke lapangan. Kita punya sesi periodik khusus memastikan dari semua 5 aspeknya itu mereka sudah jalan. Oke, tapi perannya adalah bagaimana coaching. Jadinya, oke, kamu butuh support apa? Lakukan di weekly management meeting adalah kita review lagi dan support needed-nya itu apakah sudah clear atau belum. Seperti itu poin yang pertama. Poin yang kedua saya agak miss, apa ya Bu, tadi boleh diulang? Yang kedua, pertanyaan dari Pak Arif Budi Kamirin ya. Sebentar. Saya bacakan lagi ya, Bu. Ya. Bagaimana menginteraksikan inovasi melalui untuk menjawab semua kepentingan stakeholder. Nah, yang terakhir, apakah budaya kerja di Ebet itu di-generate dari share value dari stakeholder PT Ebet ataukah dari top leader? Itu dua pertanyaan ya. Iya. Inovasi, di slide yang operation principle saya jelaskan, inovasi memang ada. Itu adalah juga bagian dari kita memastikan continuity dari bisnis yang kami punya. Inovasi saat ini adalah memang dipegang oleh teman-teman manajemen. Bagaimana ini bisa tetap sustain? Iya, kita bantu untuk prosesnya, Pak. Kita juga lakukan assessment terhadap inovasi yang mereka lakukan atau inovasi yang kita propose. Tahapannya panjang, Pak. Kalau Ebet mungkin sama dengan teman-teman yang lain. Dari site nanti akan ke regional, dari regional ke global untuk kita bisa minta approval-nya. Tapi yang menjadi kunci adalah tetap semangat. Semua poin masukannya kita consider, kita look back lagi ke dalam perusahaan, apakah ini iya atau enggak ya. Hal itu yang memang menjadi semangatnya kami. Kemudian kami juga ada fasilitas untuk mereka bisa memberikan inovasi, dan ini memang baru 2-3 tahun terakhir ini kami lakukan, adalah bagaimana teman-teman dari semua site pun itu bisa memberikan inovasi ataupun hal yang bisa mengubah Ebet menjadi lebih kompetitif lagi di pasaran pastinya. Semoga kejawab ya, Pak. Kemudian bagaimana budaya kerja ini budaya kerja ini dari global atau top leader? Kami combine, Pak. Kami combine, semua kami combine. Global, ya pasti, makanya ada Ebet value. Kemudian dari top leader kami pun, kita juga menjadi role modelnya di sini. Bagaimana itu bisa dilakukan, tapi kami juga memasukkan dari aspek budaya timur yang kami punya di sini.
semua itu kita lakukan secara combine. Tapi kuncinya adalah ketika budaya kerja bisa dimonitor nggak hasilnya? Ternyata bisa, dan saya kelihatan 2 tahun terakhir ini bagaimana teman-teman engage terhadap perusahaan, kemudian bagaimana winning, kalau kami nyebutnya adalah salah satunya winning together behavior culture-nya kami ada di posisi mana. Kami juga dapat feedback sebagai seorang manajemen, juga mendapatkan feedback dari teman-teman rekan-rekan karyawan yang lain. Itu ada semua yang kita lakukan. Oke. Masih ada waktu, sedikit waktu kita manfaatkan, Bu Sri. Ada 2 pertanyaan, karena ya, halo? Ya, silakan Bu. Ya, pada umumnya yang pertanyaannya sama, saya coba untuk skip saja. Jadi kita buat pertanyaannya ada 2. Pertama yang dari Bu Susana Wijaya, pertanyaannya bagaimana meningkatkan budaya kerja di PT Ebert? Yang kedua dari Bu Susana Wijaya dari Sukovindo, yang kedua dari Bu Sumaryatun menanyakan tentang bagaimana menjaga continuous improvement untuk seluruh insan perusahaan. Satu lagi, selain konsep manajemen, apa transformasi digital digunakan dalam improvement? Ini pertanyaan dari Syarif Hade. Nah, saya nggak tahu dari mana ini beliau. Itu aja, Bu. Ya, bagaimana meningkatkan budaya kerja, etos kerja, budaya kerja. Iya, betul. Itu bagian dari kru kami, bagaimana meningkatkan itu. Lead by example, pasti selalu itu jawabannya. Atasan harus memberikan contoh kepada bawahannya. Kalau memang kita, salah satu contohnya adalah nyata di kami, semua atasan kami akan turun ketika suatu masalah yang urgensinya memang sudah tidak bisa dipecahkan lagi oleh teman-teman level di bawah, untuk sama-sama kita bisa helpful untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian adalah kita buka semua aspirasi, kita buka semua ide untuk meningkatkan produktivitasnya mereka. Kenapa? Biasanya mereka, oh kok saya begini-begini aja ya, oh kok saya tidak di-develop ya, oh kok saya tidak tahu ya, kalau misalnya ini ada masalah, atau ini sebenarnya lebih bagus loh kita lakukan. Makanya kita ada fasilitasi dengan improvement. Kemudian, oh kita nggak di-develop ya, kita juga lihat adalah dari sisi kru, kita monitor adalah mereka selama 1 tahun jumlah training yang mereka dapatkan, man hours training per FTE mereka dapatkan itu berapa, itu yang coba kita buka kembali. Jadi buatlah mereka aspirasi datang dari bawah, kami fungsinya hanya mensupport. Itu diagram yang sudah kita balik sekarang ini. Jadi manajemen support, biarkan aspirasi dari mereka. Kemudian nanti di ujung adalah kami bungkus dengan aspirasi, dengan kerja keras yang mereka lakukan. Inilah hasil performance yang kalian dapatkan di tahun lalu. Itu nyata jelas sekali, Bu. Dengan OBA yang kami punya, dengan parameter apa yang harus mereka achieve di setiap sisinya, itu membuat openness, open di semua aspek, itu membuat saya sendiri pun mengatakan, ini nih sekarang nih sudah tidak ada lagi nih yang bilang permisi ataupun apa masuk. Selama pintu saya kebuka, mereka akan masuk. Seperti itu. Dan sampai level di bawah pun seperti itu. Jadi mereka sudah tidak ada batasan satu sama lain. Kemudian CI untuk insan, bagaimana CI untuk insan di semua perusahaannya. Bagaimana tipsnya gitu ya. Tidak ada tipsnya, Bu. Terus terang saya juga tidak ada tipsnya. Tadi pagi pun sebelum saya sharing di sini, saya telepon teman saya di salah satu perusahaan di Jakarta yang menangani tower di Indonesia. Dia adalah pemenang untuk continuous improvement di Jepang. Saya telepon beliau, saya bilang, tolong bantu saya, kayaknya saya ada di posisi yang sebentar lagi kemungkinan saya sudah di atas jenuh nih. Tolong bantu dong, kamu punya ide apa? Apa yang saya lakukan, saya dari Business Excellence, saya akan minutnya sharing kepada teman-teman yang lain apa yang dilakukan. Tapi untuk teman-teman yang di dalam sini, kita coba bekali lagi adalah, oke, knowledge-nya mereka sudah sampai sejauh mana prosesnya. Kemudian, apa yang kurang? Assessment itu yang terus kita lakukan untuk kita bisa improve. Jadi, oke, yang kemarin kita sampai mana? Kemudian saat ini seperti apa, next-nya teman-teman seperti maunya apa. Itu yang selalu FGD, yang selalu kami lakukan, bahkan kalau bilang, aduh, apalagi ya? Oh iya, kita kurang ini.
awareness dan openness itu yang kita coba tingkatkan, karena itu sebenarnya filosofi dari CI-nya sendiri, Bu. Kemudian transformasi digital, yes Pak, tahun ini kami sudah mulai dengan transformasi digital, beberapa sudah implement untuk melakukan transformasi digital, bahkan salah satu di kami di EBET Seopa Antara Shanghai itu adalah salah satu pemenang inovasi dari digital yang akan diimplementasikan. Saya tidak bisa cerita, tapi itu adalah bentuk bagaimana kami melakukan inovasi di dalam prosesnya. Dan peranannya apa untuk karyawan, untuk semua kita mempersiapkan segi digital apapun pasti akan ada autonomous atau preventive maintenance yang dibutuhkan dan butuh people di dalam prosesnya. Ini yang sedang kami persiapkan. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Ada lagi boleh silakan. Waktunya kelihatannya sudah habis ya Bu ya. Oh, ini saya sudah diingatkan oleh Pak Diala, oleh teman-teman sekretariat. Tanpa terasa ya, waktunya begitu cepat berlalu. Kita masih terbengong-bengong nih Bu, masih pengen banyak nanya. Saya yakin teman-teman partisipan juga ini pertanyaannya saya lihat lebih dari 30 pertanyaan. Tapi nanti mungkin apabila Ibu ada waktu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan akan saya kirimkan ke Ibu. Mohon izin apabila ada waktu gitu ya Bu. Oke teman-teman, tanpa terasa waktu begitu cepat berlalu dan kita juga berharap wabah COVID lebih cepat lagi berlalu dari kita semua, dari dunia ini, agar kita dapat beraktivitas dan bertugas seperti biasa dengan nyaman. Terima kasih atas atensi dan kehadiran Sobat-Sobat Excellent pada siang hari ini dalam kondisi work from home, dalam WFA sesi kelima, luar biasa sekali. Kali ini Bu Sri Haryati membawakan presentasi yang begitu menantang dan membuat kita menjadi semakin penasaran untuk bisa mengimplementasikan bagaimana cara membudayakan improvement, continuous improvement secara terus-menerus demi sustainability di perusahaan kita. Ucapan terima kasih dan apresiasi juga kepada Ibu Sri Haryati yang super telah membagi ilmu dalam sesi WFA pada siang hari ini. Mari kita berikan apresiasi 2 jempol untuk Ibu Sri. Baik, mengingatkan kembali kepada Sobat Excellent untuk dapat mengisi link evaluasi yang telah disediakan oleh tim FIB di kotak chat untuk link evaluasi kegiatan kita, evaluasi untuk narasumber dan moderator. Mewakili FIB, Ketua Umum, mewakili Ketua Umum FIB, kami memberikan apresiasi kepada Ibu Sri atas kontribusinya pada siang hari ini, berupa e-certificate, Bu Sri, dan token apresiasi yang telah disiapkan oleh kami, oleh sekretariat, akan dikirimkan ke email Ibu dan alamat korespondensi Ibu Sri. Nah ini, oke. Dan kepada semua peserta yang telah hadir dalam WFA hari ini akan diberikan apresiasi berupa e-certificate atas partisipasinya. Seperti ini nanti akan dikirimkan juga melalui email. Dalam WFA ini kami juga memilih 2 peserta terbaik yang akan diberikan token apresiasi berupa buku. Silakan sekretariat. Buku ini karya dari teman kita, suhu kita di Forum Excellent BUMN, Bapak Edi Diardi, berjudul Teori Tata Kelola Perbaikan Kinerja, ada kaitannya dengan apa yang tadi dipaparkan oleh Bu Sri juga. Nah, untuk siang hari ini, nah ini nanti akan dikirimkan ke alamat korespondensi peserta, sesuai dengan alamat yang telah disampaikan kepada sekretariat. Untuk siang hari ini, peserta terbaik jatuh kepada kita, apa ya namanya, kalau saya lihat dari bentuk pertanyaannya, kita sesuaikan dengan apa yang ya dengan presentasinya Bu Sri. Yang pertama Pak Syarif Hidayat, saya nggak tahu Pak Syarif Hidayat dari mana, karena tidak menyebutkan institusinya atau instansinya. Yang kedua Ibu Susana Wijaya, tadi saya lihat Ibu Susana Wijaya dari Sukovindo. Jadi untuk siang hari ini apresiasi untuk peserta terbaik Bapak Syarif Hidayat dan Ibu Susana Wijaya. Kita berikan jempol untuk mereka berdua. Baik,
Tibalah kita di penghujung acara WFA hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Sobat Excellent pada siang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan saya sebagai moderator. Sampai jumpa dalam WFA sesi berikutnya dengan topik menarik lainnya. Selamat siang. Selamat siang. Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya saya ambil alih. Perkenalkan, saya Aditya Dananjaya dari tim Sekretariat Forum Excellent BUMN yang akan memberikan beberapa informasi kepada Bapak Ibu sekalian terkait agenda dari Forum Excellent BUMN. Sebelumnya berakhir sudah acara kegiatan pada siang hari ini, yaitu webinar FEB Asyik yang kelima, yang dimoderatori oleh Ibu Foni Yulina dan narasumbernya yaitu Ibu Sri Haryati. Terima kasih banyak atas partisipannya, Bu, untuk materi yang sudah disampaikan. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa informasi kepada para peserta untuk para peserta yang belum berkesempatan untuk mendapatkan buku teori karangan dari Pak Teddy, dapat mendapatkannya bisa mendapatkannya melalui menghubungi nomor sekretariat. Baik, selanjutnya peserta juga nanti akan dikirimkan e-sertifikat berupa bentuk apresiasi kepada para peserta yang sudah berpartisipasi dalam acara siang hari ini, yang akan dikirimkan melalui email yang sudah didaftarkan. Selanjutnya, kepada peserta, mohon dapat mengisi link evaluasi pembicara dan link evaluasi Forum Excellent BUMN yang tertera di dalam layar Bapak Ibu sekalian, dapat difoto, diketik, atau ditulis tangan. Baik, saya beri waktu beberapa detik untuk mencatatnya. Dan juga link materi dapat di-download di website tersebut, mohon maaf, di link tersebut. Ya, selanjutnya, ini adalah agenda dari Forum Excellent BUMN di bulan April, yaitu WFA, Festival Webinar FEB Asyik, ada 10 narasumber, dan sudah 5 yang sudah berlangsung. Ini adalah para moderator yang akan memandu acara. Dan agenda FEB dalam waktu terdekat ini adalah besok pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 yang akan dilaksanakan pada siang hari jam 1:30 sampai jam 3 waktu Indonesia Barat. Bapak Ibu sekalian dapat mendaftarkan ke link pendaftarannya yang tertera di dalam flyer tersebut. Topik yang akan dibawakan dalam acara Business Excellence Virtual Cafe Session 4 ini adalah Business Excellence Ways in the Midst of COVID-19. Dengan 5 pembicara dari tim expert atau Quality Assurance Forum Excellent BUMN. Yang pertama dari Bapak Abdul Halim dengan materinya Leadership and Measurement Analysis. Dan Bapak Teddy Juniardi dengan materi Strategi and KMIT. Dan Bapak Dudung Prilaksono dengan materi Customer. Dan juga Bapak Arif Budi Kamirin yaitu dengan materi Workforce. Dan juga Pak Iman Sudiharto dengan materi Operation. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian dapat mendaftarkan ke link yang tertera di dalam flyer tersebut dan tidak dipungut biaya. Baik, agenda selanjutnya di sini ada beberapa WFA yang terdekat, yaitu minggu besok di hari Selasa, jam 2 sampai jam 3 sore. Materi ini dengan topik Management for Improvement atau V-Theory, yang akan dibawakan langsung oleh narasumber kita, yaitu Pak Teddy Juniardi dari PT Jasa Marga Jalan Layang Cikampek, dengan dimoderatori oleh Pak Muhammad Haris dari PT Semen Indonesia Group Persero Tbk. Bapak Ibu sekalian dapat mendaftarkan ke link yang tertera di dalam flyer tersebut. Dan juga di WFA session ke-7, di sini ada narasumber kita dari PT Jasara Harja, yaitu Pak Arif Dewanto, yang akan membawakan materinya terkait dengan pentingnya holding pereasuransian dan penjaminan bagi Indonesia, yang akan dimoderatori oleh Bapak Diala Hutabalian dari PT Antam Tbk, yang akan berlangsung pada minggu besok, hari Jumat tanggal 24 April 2020. Link pendaftaran juga tertera di dalam flyer tersebut. Dan yang tidak kalah menarik, ini adalah agenda spesial Leader Dialogue yang session kedua. Kita akan menghadirkan salah satu direktur dari salah satu BUMN, yaitu PT Kimia Farma Tbk, Bapak Andi Prazos, yaitu akan membawakan materinya dengan topik Welcome to the Jungle.
yaitu Fighting COVID-19, yang akan dimoderatori oleh Bapak Gaguk Yudiarinto dari PT Semen Indonesia Group Persero Tbk. Bapak Ibu sekalian dapat mendaftarkan ke link yang sudah tertera di dalam flyer, dapat difoto, dicatat, atau diketik. Nantinya juga akan kami share ke dalam sosial media dan juga WhatsApp group dan juga Instagram. Baik, selanjutnya terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya. Mohon Bapak Ibu sekalian untuk memfollow Instagram Forum Excellent BUMN, karena beberapa updatean terbaru akan diupload dan diposting ke dalam sosial media kami. Dan juga untuk beberapa rekaman atau hasil recording WFA yang sudah berlangsung, Bapak Ibu sekalian dapat menikmatinya di YouTube kami, di channel kami yaitu Sekretariat FEB. Mohon di like, subscribe, share, and comment. Terima kasih atas kontribusinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta jempol ya, Bapak Ibu? Terima kasih.